mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ucap puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon ini kita bisa mengadakan silaturahim, majlis dzikir dan majlis ilmu, sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Para sahabat, terkait dengan pertemuan malam hari ini kita mengingat kembali kepada bulan Syawal ini, di mana kita baru saja bulan yang telah lalu kita melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan. Maka pada kesempatan ini akan kita sampaikan terkait dengan selesainya ibadah puasa dan kita masuk bulan Syawal. Maka pada kesempatan ini akan kita sampaikan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 ya. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Hadapkanlah wajahmu. Kadang-kadang orang di dalam beragama ini wajahnya itu melengos ya, tidak lurus kepada arah yang dituju daripada diciptakannya kita manusia ini, dan tujuan Allah menurunkan petunjuknya, kitab sucinya, mengutus nabinya tidak sesuai. Karena itu Allah mengingatkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu untuk agama yang lurus, yaitu agama Islam ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrahnya itu. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bisa bermakna suci dengan potensi iman. Jadi setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Seperti hadis Nabi yang Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu artinya dalam keadaan suci. Nah ini. Jadi Allah menciptakan manusia memang dalam keadaan suci, fitrah, dan membawa bekal potensi iman. Ya, potensi iman, tetapi juga punya potensi untuk kufur. Ya, ada potensi iman, ada potensi kufur. Itulah sifat asli manusia. Fitrah manusia, tapi fitrahnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci fitrah. Maka di sini Allah berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah. Jadi manusia ini tidak bisa digantikan oleh robot. Manusia tidak, ya. Dan manusia perempuan, orang wanita tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Sebaliknya laki-laki tidak bisa digantikan oleh wanita. Nah itu. Ya, kalau ada pergantian jenis kelamin itu tidak akan masuk akal ya, tidak. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Nah ini. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan bahwa makhluk itu diciptakan tidak akan mampu merubah dirinya ke arah bentuk yang lain, ya, tidak akan bisa. Tetapi di dalam hadis Nabi disebutkan hanya saja setan atau jin itu oleh Allah diberi kemampuan membentuk bentuk yang lain, yaitu dengan kekuatan sihirnya. Jadi kekuatan sihir yang diberikan oleh Allah kepada
setan dan jin itu dia bisa merubah bentuk yang jelek dia kelihatan cantik ya yang cantik bisa berubah jadi jelek. Maka ada istilah kalau orang Jawa ya istilahnya ada kalau yang cantik itu peri ya, kalau yang wanita tua ya wewe gobel ya. Nah itu adalah kekuatan sihir. Dan kekuatan sihir itu tidak akan berbahaya ya tanpa seizin Allah. Nah, dia sekalipun kekuatan sihir itu berbahaya, tetapi kalau Allah melindungi ya kita tidak akan terkena bahayanya. Nah, ini. Jadi la tabdila li khalqillah, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa Islam ini sesungguhnya agama yang lurus. Dan di akhir-akhir zaman ini Allah akan membuka tabir rahasia kebenaran. Ya, Allah akan membuktikan kebenaran Islam ini. Ya, saya kira tidak akan ada yang bisa membantah kebenaran Islam ini. Termasuk peristiwa terakhir yang sekarang sedang viral di YouTube ya, yaitu ditemukannya makam Nabi Adam di bawah reruntuhan tembok Cina. Nah ini, dan mungkin terjadi perubahan besar-besaran di Cina ya berkaitan dengan sikap terhadap agama yang komunis. Mungkin Allah sangat mudah sekali memberi daya mereka, dan ini suatu perubahan besar ya, karena ditemukannya makam Nabi Adam. Ini akan membalikkan teori ilmu pengetahuan modern yang mereka masih banyak yang percaya terhadap teori Darwin. Ini akan gulung tikar ya, ini akan berganti. Karena apa? Fakta dibukakan oleh Allah. Nah ini. Jadi itulah agama yang lurus, dari dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi, dengan bertobat kepadanya. Munibin misalnya kembali atau tobat ya, kita bertobat kepadanya ya. Kenapa? Manusia ini wajar berbuat salah, berbuat dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Nah, jadi kita munibina ilaihi wattaquhu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimus sholata, dan menegakkan sholat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Ini ayat 31. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Ini tandanya la malib. La malib itu tidak boleh berhenti di situ. Pengertiannya harus disambung. Ya, minal ladina faraku dinahum. Siapakah orang-orang musyrik itu yang dilarang kita menjadi golongannya? Yaitu dijawab ayat 32. Orang-orang yang mencerai-beraikan dinahum, agama mereka. Jadi mereka beragama Islam sebagai seorang muslim, tetapi mereka menginginkan perpecahan, membuat perpecahan, membuat merasa dirinya paling benar, ya, membanggakan kelompoknya, golongannya. Itu adalah tanda-tanda orang yang ada kemusyrikan di dalam hatinya. Bahaya ini ya, jangan sampai terjadi. Karena sekarang banyak ya orang yang menuduh sesama muslim sesat ya, menghakimi sesama muslim. Nah ini itu tidak boleh, karena apa? Itu akan mencerai-beraikan ya. Minal ladina faraku dinahum, orang musyrik itu, golongan orang musyrik itu adalah orang-orang yang mencerai-beraikan, memecah belah dinahum, agama mereka, bahkan usia, sehingga menjadi perpecahan, terjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok.
Bagaimana Pak kalau berorganisasi? Berorganisasi bergabung dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis dan lain sebagainya. Ini boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh adalah fanatik golongan, merasa golongannya paling benar. Nah, karena itu akan memecah belah. Kemudian menyesatkan golongan lain. Nah, ini tanda-tanda syirik itu. Ya, bahaya ini. Karena syirik ini zalim paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Dalam surat Luqman Allah berfirman, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang terbesar. Nah, jadi jangan sampai kita bersikap fanatisme golongan, ya, fanatik golongan, merasa dirinya paling benar, yang lain dianggap salah, ya, paham yang paling benar, merasa paham yang paling benar, tidak boleh seperti itu. Nah ini, jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan membangga-banggakan apa yang ada pada mereka. Nah ini seperti ini, jadi jelas ya, ini golongan orang-orang yang syirik. Jadi orang yang musyrik itu tanda-tanda orang yang musyrik adalah fanatik golongan, rasa golongannya pahamnya paling benar, kemudian menyesatkan yang lain. Jadi ada dalam nasihat kalau tidak keliru Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim itu dia mengatakan bahwa jangan sampai kalian membid'ahkan sesama orang ahli sholat. Nah itu tidak boleh. Ahli sholat loh, orang ahli sholat dibid'ahkan. Itu ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah melarang. Kenapa? Memang ada perbedaan dalam masalah furu', itu wajar di dalam agama kita. Tapi jangan sampai dibesar-besarkan. Inilah sikap kita, maka kita jaga kefitrahan, ya, kesucian di dalam keimanan kita sehingga tidak bercampur dengan syirik. Nah itu. Dan kefitrahan ini wajib kita pertahankan dan kita kembangkan. Nah, di waktu lahir kita sudah berbekal iman dan kesucian, ini kita jaga. Kalau berbuat dosa kita bertobat. Bagaimana orang itu menjadi kafir? Adalah karena biasanya dimanjakan oleh keadaan. Ya, kalau orang itu sering menderita itu biasanya dia akan banyak bertobat. Maka seperti Raja Fir'aun, mengapa dia sampai mengaku sebagai Tuhan, ya? Karena Raja Fir'aun ini hidupnya sejak kecil karena anak raja, digelimpang dengan kemewahan hidup, ya, serba kecukupan. Bahkan di dalam tafsir disebutkan Raja Fir'aun ini sejak kecil tidak pernah sakit. Jadi hidupnya serba sehat-sehat, tidak pernah menderita, ya, penyakit tidak, ya, serba kecukupan. Maka akhirnya dia itu hilang kefitrahannya, itu hilang, ya. Namanya hilangnya kefitrahan itu karena apa? Imannya tertutup oleh kekafiran. Nah itu. Maka ketika dia didakwahi oleh Nabi Musa, Raja Fir'aun ini menolak, menentang, ya. Sehingga sampai bahkan akhirnya Raja Fir'aun ini berniat membunuh Nabi Musa dengan pengikutnya, kejar sampai Nabi Musa dengan izin Allah membelah lautan, dan beliau dengan umatnya dan Israel menyeberangi Laut Merah, dan Raja Fir'aun itu mengejar dengan keretanya, dengan pasukannya. Nah, kemudian setelah Nabi Musa sudah sampai di pantai, tongkat dibukakan ke laut, biiznillah dengan izin Allah, laut itu menyatu kembali dan Raja Fir'aun mengalami penderitaan, ya, dalam kondisi muncul tenggelam di atas laut,
udah takut kan, kritis. Wah, udah kondisi ketakutan, kritis, menderita. Udah mulai minum asinnya air laut. Nah, dia udah merasa menderita. Setelah menderita itu muncullah imannya. Ya. Kemudian dia bersyahadat. Dan syahadatnya Raja Fir'aun tertulis dalam Al-Quran. Ya. Tertulis. Nah, satu-satunya syahadat yang tertulis dalam Al-Quran, syahadatnya Raja Fir'aun. Tapi apakah diterima? Allah tidak diterima. Ya, tidak terima. Ya. Jadi Allah ya menyelamatkan jasadnya untuk tanda bukti, ya, untuk tanda bukti umat-umat berikutnya sampai sekarang. Nah, inilah munculnya kefitraan dan keimanan dalam kondisi yang kritis. Raja Fir'aun sudah hampir mati, baru dia menyadari, ya, mempercayai. Imannya muncul tapi sudah terlambat. Ya, jadi di dalam hadis Nabi dikatakan barang siapa beriman karena terdesak oleh keadaan, ya, seperti yang dialami Raja Fir'aun, ya, dia sudah mengalami sakaratul maut baru beriman, ini ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ya, jadi termasuk batas keimanan kita itu dan amal soleh kita ini ada batasnya, ya. Batasnya kalau kiamat kubro itu sebelum terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, terus beribadah, terus beramal soleh, tidak diterima Allah. Juga demikian pula ketika orang itu sudah mengalami yugor giru, ya, sudah mengalami sakaratul maut, baru dia beriman, itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Jadi kalau mau beriman ya dalam kondisi bagas waras, sehat, ya, dalam kondisi lapang. Tapi ya kebanyakan orang itu kalau kondisinya lapang, ya, enak hidupnya, itu biasanya lupa. Nah, itu kalau orang Jawa mengatakan melek ngidom lali. Kalau sudah punya serba kecukupan, ya, kedudukannya tinggi, ya, itu mereka punya uang yang banyak, mereka itu lupa. Nah, itu seperti Raja Fir'aun tadi, setelah menderita baru dia ingat sudah mau mati. Nah, tidak ada gunanya. Itulah sahabat-sahabat. Jadi karena itu kefitraan ini mari kita jaga, dan dengan banyak berzikir kepada Allah, ya, kita insya Allah kefitraan kita ini akan terpelihara, akan terjaga, juga keimanan kita akan terpelihara. Orang yang terjaga kefitraannya dan keimanannya, ini hatinya akan dalam kondisi tenang dan tentram. Nah, ini tidak mudah terguncang oleh situasi dan kondisi. Inilah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.